Wa kaffaina ala asarihim bi Isa bani Maryama musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa ataina qul injila fihi wa hudaw wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat, di sini saya akan mereaction seorang wanita yang dimana dia mengaku bahwa dia adalah seorang murtadin yang meninggalkan agama Islam, memeluk agama Kristen dengan alasan setelah dia membaca surat Al-Maidah ayat 46. Kemudian dia menafsirkan ayat tersebut dengan kemauannya sendiri, dia menafsirkan ayat tersebut dengan akalnya sendiri, lalu dia berkata bahwa jalan yang lurus itu berada di kitab Injil dan kitab Taurat. Baik, mari kita simak dulu cuplikan videonya. Halo, selamat malam semuanya. Saya mau menyaksikan bagaimana sih saya bisa membaca Taurat dan Injil di dalam Alkitab. Jadi singkat cerita, tahun 2019 bulan 10, pada saat itu saya sedang dalam keterpurukan sekali. Saya datang kepada Allah saya ibadah, habis ibadah saya ngaji. Nah, waktu saya ibadah itu, saya berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus. Nah, saat saya habis sholat, saya membaca Al-Quran, saya ngaji, dan saya membuka di dalam Al-Maidah ayat 46, surah 5 ayat 46. Jadi saya kaget sekali dengan membaca ayat ini, karena sebelumnya saya berpikir, saya sudah sering membaca ayat ini, tapi kok selama ini saya tidak bisa fokus gitu dengan ayat ini. Baik, di situ dia bernarasi bahwa ketika dia mengalami keterpurukan dalam kehidupannya, dia langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah dia berdoa kepada Allah, dia ngaji, kebetulan dia membuka surat Al-Maidah ayat 46. Di situ dia menafsirkan dengan otaknya sendiri bahwa disitulah ada keraguan di agama Islam. Karena apa? Dia meyakini bahwa satu-satunya petunjuk yang benar adalah kitab Injil dan kitab Taurat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata orang ini bukan orang Islam yang taat. Ternyata orang ini bukan orang Islam yang benar-benar beriman kepada Allah. Kalau memang dia adalah orang Muslim tadinya. Kenapa saya katakan seperti itu para sahabat? Karena orang Islam yang taat, orang Islam yang beriman akan sadar dirinya dan akan mengerti bahwa setiap ujian dan cobaan yang ditibakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya itu semua mengandung hikmah. Sesuai dengan sabda baginda Rasul, as-sabru minal iman. Kesabaran adalah bagian daripada iman. Setiap cobaan atau ujian yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya, maka disitulah hambanya untuk bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya coba membaca lafaz dari lafaz Arabnya, ini dari Quran Karim, terjemahan Mahmud Yunus. Saya coba baca ya, karena ini kecil. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaffaina ala asarihim bi Isa bani Maryama musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa ataina qul injila fihi wa hudaw wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Artinya, kami iringkan atas jejak mereka dengan mengutus Isa anak Maryam yang membenarkan kitab yang dihadapannya, yaitu Taurat, dan kami memberikan kepadanya Injil, di dalamnya ada petunjuk dan nur cahaya, serta membenarkan kitab yang dihadapannya, yaitu Taurat,
dan menjadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang takwa. Saya kaget membaca ayat ini. Dan setelah membaca ayat ini, saya memberanikan diri untuk membaca Alkitab. Kenapa? Setiap saya sholat, saya selalu berkata, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus. Dan jalan yang benar dan lurus itu ada di Taurat dan Injil. Dan bagaimana saya mau mengetahui jalan yang benar dan lurus itu kalau saya tidak membaca Taurat dan Injil? Dan dikatakan di sini Taurat itu menjadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Selama ini berarti saya tidak menjadi orang yang bertakwa karena saya tidak membaca Taurat dan Injil. Dan itulah akhirnya saya memutuskan untuk membaca Taurat dan Injil yang terdapat di dalam Alkitab. Itu saja singkatnya. Nah, semakin jelas dan nampak para sahabat bahwa orang ini hanya mengaku-ngaku saja dia adalah orang Islam yang meninggalkan agamanya, memeluk agama Kristen. Di situ kita bisa melihat kedustaannya, di situ kita bisa melihat kebohongannya. Dari cara dia membaca ayat suci Al-Quran yang berantakan, yang hancur, tidak sesuai dengan makhrajil hurufnya, tidak sesuai dengan tajwidnya. Kalau memang dia adalah orang Islam yang beriman, orang Islam yang taat, saya yakin dalam membaca ayat suci Al-Quran, itu akan hati-hati dalam membaca ayat suci Al-Quran. Karena apa? Orang Islam tidak akan berani membaca ayat suci Al-Quran sembarangan kalau tidak disertai dengan guru. Kalau tidak mempunyai guru. Karena apa? Di dalam Islam kita sudah tahu bahwa man lam yakun lahu syaikhun fasyaikhuhu syaitan. Siapa orang yang tidak mempunyai guru, maka gurunya adalah syaitan. Jadi tidak heran kalau misalkan ada orang yang mengaku tadinya adalah muslim yang baik, muslim yang taat, lalu meninggalkan agamanya, memeluk agama Kristen dengan berbagai macam alasan, itu semua dikarenakan mereka tidak mempunyai guru. Bisa jadi guru mereka adalah syaitan. Kemudian di sini saya akan membacakan surat Al-Maidah ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi'isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Wa atainahul injila fihi hudaw wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Nah, sahabat, kalau kita melihat dari tafsir Al-Qur'annya, ini tafsir Jalalain, kita bisa melihat wa qaffayna ala atharihim ay an-nabiyina, dan kami iringi jejak-jejak mereka, maksudnya jejak para nabi itu. Bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi, dengan Isa putra Maryam membenarkan apa yang berada di depannya. Qablahu, maksudnya yang sebelumnya. Minat Taurati wa atainahul injila fihi huda minad dhalalah, berupa Taurat, dan kami berikan kepadanya Injil yang berisi petunjuk. Minad dhalalah, dari kesesatan. Wa nurun, bayan lil ahkam, dan cahaya artinya penjelasan bagi hukum-hukum. Wa musaddiqan, serta membenarkan lima baina yadayhi minat Taurati lima fiha minal ahkam, bagi kitab Taurat yang berada sebelumnya, membenarkan hukum-hukum Taurat. Wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin, serta menjadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang takwa. Nah, sahabat, itu tadi penjelasan dari tafsir Al-Qur'an dari surat Al-Maidah ayat 46 yang bersumber dari tafsir Jalalain, bukan seperti apa yang telah ditafsirkan oleh wanita tadi. Dia menafsirkan dengan akalnya pribadi bahwa kitab Injil dan kitab Zabur adalah satu-satunya kitab petunjuk, dan dia berani meninggalkan Al-Quran dan memilih kitab Taurat dan Injil. Padahal Al-Quran adalah kitab penyempurna dari kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur. Nah, begitulah sahabat.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.